welcome back to my YouTube channel, Math with Indah. So, untuk di video kali ini, aku akan ngebahas konsep dasar matematika lagi, yaitu terkait dengan akar berulang, masih di akar berulang, tapi buat yang pembagian ya, akar berulang tak hingga untuk pembagian, dan akar selang-seling yang berulang sampai tak hingga. Nah, mungkin dari sini teman-teman tuh ada yang bertanya-tanya kemarin yang di akar berulang tak hingga itu kenapa kok hasilnya itu sama dengan N plus 1 atau sama dengan N, itu dapatnya dari mana? Nah, mungkin di sini aku singgung dulu ya, biar teman-teman lebih jelas. Jadi misalkan yang kemarin, aku buktiinnya salah satu aja, yaitu yang untuk bentuk penjumlahan. Bentuk penjumlahan kan kayak gini, akar A ditambah akar A, ditambah akar A, ditambah dan seterusnya, sama dengan, misalkan ini sama dengan X gitu. Nah, biar akar di sebelah kiri itu hilang, kita harus ngapain teman-teman? Iya, kita harus mempangkatkan 2, karena kebalikan dari akar adalah pangkat. Jadi, karena ini adalah akar 2, berarti kebalikannya adalah pangkat 2. Karena yang sebelah kiri dipangkatkan 2, yang sebelah kanan juga harus dipangkatkan 2, gitu. Nah, berarti yang sebelah kiri, akar yang di luar, itu hilang. Jadi tinggal A ditambah akar dari A ditambah akar dari A ditambah dan seterusnya sama dengan X kuadrat. Nah, oh ya, ini tadi aku hilangin ya. Sebelumnya tadi kan ini, akar dari A ditambah akar dari A ditambah dan seterusnya, itu sama dengan X gitu. Nah, ya berarti karena ini tuh kan berulangnya tuh sampai gak terhingga gitu ya. Berarti yang sebelah ini kan berulangnya juga tak terhingga. Nah, sebelah ini itu kan sama dengan ini. Berarti sama dengan apa, teman-teman? Iya, dia tuh sama dengan X. Berarti persamaan yang di atas bisa kita ubah jadi A, terus yang ini jadi X. Berarti A ditambah X sama dengan X kuadrat. Nah, ini aku balik penulisannya jadi X kuadrat sama dengan A ditambah X. Itu kan sama aja ya. Terus kita, apa namanya, yang ruas sebelah kanan, kita pindah semua ke sebelah kiri. Jadinya kan X kuadrat min A min X sama dengan 0. Atau biasanya kita tulis variabelnya dulu. Karena X itu nanti adalah variabel, sedangkan A itu adalah angka yang sudah kita tahu. Makanya penulisannya jadi X kuadrat min X min A sama dengan 0 gitu ya. Nah, coba kita masukkan A-nya. A itu kan misalkan suatu angka gitu kan. Nah, kita misalkan A-nya sama dengan kayak yang di contoh kemarin ya. Misalkan A-nya sama dengan 12. Berarti kan dapat X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Nah, terus ini kalau kita faktorkan kan sama dengan X min 4 dikali X plus 3 sama dengan 0. Nah, karena ini asumsinya kita pilih akar yang positif, berarti X itu sama dengan 4 ya. Karena gini, karena dari sini X min 4 sama dengan 0, atau X plus 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4, atau X-nya sama dengan minus 3. Nah, ini kan akar ya teman-teman. Akar itu hasilnya selalu positif ya. Nah, karena hasilnya selalu positif, berarti kita pilih yang X sama dengan 4. Nah, itu kan sama aja kalau misalkan kita langsung faktorkan 12, jadi dua faktor yang berurutan, yaitu 3 dikali 4. Nah, berarti karena ini penjumlahan, seperti yang sudah aku jelasin di video sebelumnya, kita pilih angka yang lebih gede gitu ya, atau N plus 1. Nah, N plus 1-nya sama dengan 4 gitu. Nah, berarti kan selaras ya, antara yang sudah kita buktikan dengan cara cepat yang kemarin gitu. Nah, misalkan teman-teman mau membuktikan yang pengurangan, itu stepnya sama aja teman-teman. Cuma bedanya di sebelah sini aja, tandanya di sini jadi minus gitu. Nanti bisa teman-teman coba di rumah gitu ya.
Nah, berikutnya yang bentuk perkalian, sekalian aja ya aku bahas kenapa kok dia itu sama dengan A atau sama dengan angka yang di dalam akar. Nah, akar A dikali akar A dikali akar A dan seterusnya itu misalkan sama dengan X. Nah, biar akarnya hilang seperti yang sebelumnya kita harus apain teman-teman? Iya, kejap harus dipangkatkan 2. Jadi akar A dikalikan akar A dikali akar A dikali dan seterusnya. Ini kita pangkatkan 2, terus yang sebelah kanan juga harus dipangkatkan 2. Nah, berarti yang sebelah kiri akarnya yang luar hilang 1. Jadi A dikalikan akar A dikali akar A dikali dan seterusnya sama dengan X kuadrat. Nah, terus ini sendiri akar A dikali akar A dikali sampai tak terhingga itu hasilnya apa teman-teman? Iya, dia itu sama dengan X. Berarti A dikali X sama dengan X kuadrat. Atau biasanya lazimnya penulisannya kayak gini. AX sama dengan X kuadrat. Berarti kalau kita mau cari X, yang sebelah sini X-nya itu kita pindah ke kanan ya, biar X-nya ngumpul jadi 1. Nah, yang awalnya perkalian berarti pindah ke kanan jadi pembagian gitu ya. Berarti X kuadrat per X. Ini penulisannya aku balik biar lebih mudah. X kuadrat per X sama dengan A. Berarti kalau ada ini pembagian dengan basis yang sama, pangkatnya beda, tinggal pangkatnya dikurangin. Ini kan yang bawah sebenarnya pangkatnya 1 ya, berarti X pangkat 2 dikurangi 1, berarti sama dengan X. Nah, X sama dengan A. Nah, berarti terbukti ya teman-teman kemarin itu kenapa kok X-nya sama dengan A, gitu. Atau langsung sama dengan angka yang ada di dalam akar, gitu. Kemudian aku lanjutkan ke bentuk pembagian ya, karena nanti pastinya kalau langsung aku kasih tahu cara cepatnya mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya kok bisa kayak gitu. Maka dari itu di sini aku bahas dulu yang sebelumnya biar teman-teman nanti bisa mengikuti ke pembuktian yang pembagian ini. Jadi di sini aku lanjutin ke bentuk pembagian. Nah, bentuk pembagian di sini misalkan bentuk umumnya adalah akar dari A dibagi dengan akar dari A dibagi akar dari A dan dibagi sampai tak terhingga. Itu sama dengan berapa? Nah, sama dengan sebelum-sebelumnya kita misalkan akar dari A dibagi akar dari A dibagi akar dari A dibagi dan seterusnya itu sama dengan X, teman-teman. Terus biar akarnya hilang, kita pangkatin 2 sama seperti tadi. Jadi akar dari A dibagi akar dari A dibagi akar dari A dibagi dan seterusnya dipangkatkan 2 sama dengan X kuadrat. Ya, karena kiri dipangkatin 2, kanan juga harus dipangkatin 2 biar nggak iri, teman-teman. Terus ini berarti akar yang paling luar hilang, jadi A dibagi akar dari A, dibagi akar dari A, dibagi dan seterusnya, sama dengan X kuadrat. Nah, ini apa namanya? Yang sebelah sini akar dari A dibagi akar dari A dan seterusnya sampai tak terhingga itu kan sama dengan ini ya, sama dengan X. Berarti bentuknya menjadi A dibagi X sama dengan X kuadrat. Atau lumrahnya kita tulis dalam pecahan ya, berarti A per X sama dengan X kuadrat. Sama seperti yang perkalian, di sini X-nya kita kalikan silang ya kalau sebelah sini. Atau dipindahkan ruas itu sama aja. Pindah ke kanan, berarti hasilnya adalah A, sama dengan X pangkat 2 dikali X, berarti kan pangkatnya tambah 1, berarti jadi X pangkat 3. Nah, jadi X pangkat 3 sama dengan A, yang berarti X-nya sama dengan akar dari A pangkat 3. Akar pangkat 3 dari A, gitu. Yang berarti di bentuk pembagian ini hasilnya akan sama dengan akar
pangkat 3 dari A, gitu ya. Nah, biar lebih jelas, di sini kita kasih contoh. Contoh, misalkan akar dari 27 dibagi akar dari 27 dibagi akar dari 27 dan seterusnya itu sama dengan berapa? Nah, gampang banget ya. Ini berarti kita tinggal akarin pangkat 3 dari A. Nah, A-nya berapa? Di sini A-nya adalah 27. Berarti akar pangkat 3 dari 27 sama dengan berapa, teman-teman? Iya, good job, sama dengan 3. Gampang ya, teman-teman? Nah, kalau teman-teman perlu video cari akar pangkat 3 dengan cara cepat, teman-teman bisa cek video aku yang sebelumnya. Nanti aku cantumin di description box atau di detail ya. Bisa teman-teman cek gitu. Nah, untuk berikutnya, di sini aku akan bahas akar selang-seling. Cuma karena pembuktiannya itu agak ribet, jadi kayaknya aku putusin langsung kasih cara cepatnya ya. Kalau misalkan teman-teman merasa perlu pembuktiannya, bisa komen di bawah, nanti aku buatin videonya. Oke? Nah, aku lanjutin ke bentuk yang kedua adalah bentuk akar selang-seling. Maksudnya selang-seling itu gimana? Jadi maksudnya di dalam akarnya itu ada apa namanya, penjumlahan, pengurangan, atau pengurangan penjumlahan yang diselang-seling kayak gitu. Nah, ini terbagi jadi dua. Yang pertama adalah pola dimulai dari penjumlahan. Berarti bentuk umumnya kayak gini. Kita pakai A terus ya, biar selaras. Jadi A ditambah, habis itu akar dari A dikurangi, terus akar dari A ditambah, habis itu dikurangi sampai seterusnya, sampai tak terhingga. Itu sama dengan berapa? Nah, di sini hasilnya akan sama dengan 1 ditambah akar dari 4A dikurangi 3 terus dibagi dengan 2. Terus kita kasih contoh biar lebih jelas. Misalkan contohnya adalah akar dari 7 ditambah akar dari 7 dikurangi akar dari 7 ditambah akar dari 7 dikurangi dan seterusnya sampai tak hingga. Itu berarti akan sama dengan, ya, hasilnya akan sama dengan 1 ditambah akar dari 4A, A-nya berapa? Iya, A-nya adalah 7 gitu ya. 4 dikali 7 dikurangi 3, terus dibagi 2. Berarti sama dengan 1 ditambah akar dari 28 dikurangi 3 dibagi 2. Nah, akar 28 dibagi 3 itu kan sama dengan akar dari 25. Terus dibagi 2. Nah, akar 25 berapa, teman-teman? Ya, good job, sama dengan 5. Jadi 1 ditambah 5 dibagi 2. 1 tambah 5 adalah 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Gampang ya, teman-teman? Oke, aku lanjut. Yang berikutnya adalah pola dimulai dari pengurangan. Pola dimulai dari pengurangan. Nah, berarti bentuk umumnya ya tinggal ini, tapi dibalik ya. Dimulainya dari pengurangan. Jadi A dikurangi dengan A ditambah A dikurang A ditambah dan seterusnya sampai tak terhingga, terus sama dengan berapa? Nah, kalau seperti ini hasilnya akan sama dengan -1 ditambah akar dari 4A dikurangi 3 dibagi 2. Yang berarti kalau ada contoh kayak gini, contohnya misalkan akar dari 3
dikurang apa dari 3, ditambahkan dari 3, dikurang apa dari 3, ditambah dan seterusnya, sama dengan berapa? Hmm. Hasilnya mengikuti rumus yang di atasnya, yaitu -1. Jadi -1 ditambah akar dari 4 dikali A-nya berapa? A-nya 3 dong. Terus dikurangi 3 dibagi 2. Berarti sama dengan -1 ditambah 4 kali 3, 12 dikurangi 3 dibagi 2. Berarti sama dengan -1 ditambah akar dari 9 dibagi 2. Akar 9 berapa teman-teman? Iya, pinter banget. Sama dengan 3 bagi 2 berarti sama dengan 2 dibagi 2 berarti hasilnya adalah 1 gitu. Gampang ya teman-teman? Oke, nah misalkan teman-teman kurang puas dengan uraian aku di sini, teman-teman bisa lihat catatan aku yang akan aku share di description box ya, atau bisa langsung cek akun IG-nya aku yaitu Math with Indah atau akun thread Math with Indah juga username-nya, dan mungkin kalau teman-teman mainnya di X atau Twitter bisa teman-teman cek di infinity.id gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau misalkan penjelasan aku kurang jelas, dan kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget langsung tanya di kolom komentar. Segitu dulu ya teman-teman, and bye bye. See you in the next video.